Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 4 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Paling Ditakutkan. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 8 ayat 40 sampai dengan ke-42. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia seorang kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mempercayai bahwa ketakutan adalah ada sumbernya dan ketakutan selalu ada jalan keluarnya di dalam kasih setia, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Siapa orang yang sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya, seberkuasa-berkuasanya, sebut saja dia, hampir saja seluruh dunia ini ada dalam genggamannya. Lalu yang bersangkutan tidak mengalami ketakutan. Mungkin pada saat seseorang itu mengalami kejayaan di puncak-puncak popularitas, kekayaan, kekuasaan, mungkin dia tidak merasa ketakutan. Tetapi ada titik di mana manusia mengalami rasa ketakutan, khususnya berkenaan dengan sakit penyakit dan berkenaan dengan kematian. Tidak ada seorang pun yang sanggup menghadapi yang namanya menjadi proses menua. Tidak ada seorang pun yang sanggup menghindari yang namanya kematian. Dan tidak ada seorang pun yang tidak melewati proses sakit penyakit sebelum mengalami kematian. Jadi kalau boleh dikatakan apa yang menakutkan dalam hidup ini, salah satunya adalah penyakit dan kematian. Kita bertemu dengan seorang ayah yang bernama Yairus. Dia seorang kepala rumah ibadat. Dan dia punya anak yang satu-satunya, anak wanita satu-satunya. Tentu anak wanita ini adalah hal yang sangat paling berharga dalam kehidupan Yairus selaku ayahnya. Maka sewaktu anak ini menghadapi maut dengan sakit yang dialami, masih 12 tahun. Anak yang sedang tumbuh kembang, sedang cantik-cantiknya, sedang indah-indahnya, dan sedang menata baru memasuki sebuah tahapan untuk menuju masa depan di umur 12 tahun. Mengalami sakit keras. Dan ayahnya yang mencintai anaknya ini berjuang untuk menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan, yaitu kematian yang akan terjadi kepada anaknya. Dia berdesak-desakan dengan orang banyak. Karena sewaktu Yesus datang ke bagian daerah tersebut, banyak orang berbondong-bondong. Bahkan ada seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Dia meyakini Yesus adalah satu pribadi yang sanggup menyelesaikan masalahnya dia. 12 tahun sakit pendarahan. Sementara anak dari Yairus, kepala rumah ibadat, berumur 12 tahun dan anaknya sedang menghadapi maut. Menghadapi proses yang akan mengalami kematian. Tidak dijelaskan sakit apa yang dialami oleh anak ini. Dan Yesus harus menyelesaikan persoalan-persoalan orang banyak yang berbondong-bondong, berdesak-desakan, tentu hiruk pikuk, memohon pertolongan dari Yesus. Lalu ada permohonan dari seorang ayah yang bernama Yairus untuk anaknya yang 12 tahun. Lalu ada seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. 3 kebutuhan dan 1 kebutuhan itu orang banyak. Bagaimana mungkin Yesus bisa menjawab semua persoalan yang ada? Kita melihat bagaimana perempuan yang sakit pendarahan itu sembuh dengan imannya. Asalku jamah saja juntai jubah Yesus dan aku akan sembuh. Dan wanita itu sembuh. Dan kemudian bertemu dengan seorang anak yang 12 tahun. Lalu salah satu anggota keluarganya datang menemui ayahnya ini. Sudahlah, engkau jangan menyusahkan guru, karena anakmu itu sudah mati. Tatkala mendengar anaknya sudah mati, apa yang terjadi? Pihak keluarganya berkata, sudahlah, engkau jangan menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Namun sang ayah ini mempercayai bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang mustahil itu menjadi mungkin. Lalu kemudian Yesus berkata, anak itu tidak mati. Anak itu tidak mati. Dia akan diselamatkan. Anak itu tidak mati. Anak itu sedang tidur, sebagaimana perkataan yang diucapkan juga di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Dan Yohanes pasal yang ke-10 tentang Lazarus yang sudah meninggal. Dia tidak sedang mati, dia tertidur. Lalu Yesus menemui sampai ke rumahnya bersama dengan ketiga muridnya, Yakobus, Petrus, Simon dan Yohanes, dan kedua orang tuanya.
menemui anak yang 12 tahun itu dan memang sudah mati. Lalu apa yang Yesus katakan? Bangkitlah, bangunlah. Lalu anak itu bangkit, anak itu bangun. Dan Yesus berkata, berikanlah dia makan. Lalu anak itu diberikan makan oleh keluarganya. Sahabat seperjalanan, pada titik ini kita bertemu dengan satu pribadi yang luar biasa. Bahwa ketakutan kita pada sakit penyakit yang bisa berakhir dengan kematian. Dan setiap orang pun akan mengalami sebuah proses yang sama. Kita akan menua dan kita akan berhadapan dengan sakit penyakit. Apapun bentuknya dan akan menghadapi kematian. Tetapi Yesus berkata untuk hal yang paling menakutkan dalam hidup ini, sakit penyakit yang keras dan kematian. Engkau tidak mati, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak mati, engkau sedang tertidur, bangunlah. Dan kebangkitan itu akan terjadi kepada setiap kita yang percaya kepada Kristus, yang percaya kepada kuasanya, yang percaya kepada pribadinya yang tidak hanya menebus dosa, tapi memberikan hidup yang kekal, memberikan kebangkitan. Kebangkitan tidak hanya dari kematian secara fisik, tapi kebangkitan dari kematian karena dosa. Penyakit dan kematian adalah hal yang menakutkan. Kalau kita bertanya lagi kepada sahabat seperjalanan, apalagi hal-hal yang menakutkan dalam hidup ini? Pasti ada banyak hal yang menakutkan dalam hidup ini. Lalu kita mencari jawaban, lalu kita mencari jalan keluar. Tentu Tuhan memang meminta kita untuk berusaha. Karena firman Tuhan berkata, orang yang tidak berusaha, orang yang tidak bekerja, dia tidak boleh makan. Ada usaha dan upaya yang kita lakukan, tetapi juga ada kuasa. Sehingga disinilah perpaduan antara usaha kita dan antara kuasanya Tuhan. Kita beriman, kita lakukan tanggung jawab kita. Kita berusaha lakukan tanggung jawab kita, namun kita beriman kepada kuasa Allah. Apa yang tidak mungkin kalau sudah Tuhan turun tangan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh menyadari tidak ada hal yang kita takutkan. Takut sesuatu yang wajar. Tetapi biarlah ketakutan itu tidak melebihi akan iman percaya kita kepada Kristus yang sudah memberikan janji penyertaannya, penebusannya, kuasa pertolongannya. Dan Yesus disebut sebagai gembala, Yesus disebut sebagai pokok anggur, Yesus disebut jalan kebenaran dan keselamatan, Yesus disebut sebagai gembala yang baik, pintu kedomba-dombaan, Yesus disebut sebagai batu karang yang kokoh, tempat perlindungan. Kepadanya lah kita percaya. Apapun bentuk segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ancaman, problem dan ribuan masalah hidup yang terjadi dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Ingatlah, ada Kristus, ada Yesus yang membangkitkan anak 12 tahun, yang menyembuhkan seorang wanita yang pendarahan 12 tahun, yang membangkitkan orang yang mati seperti Lazarus, menyembuhkan orang buta sampai melihat, yang lumpuh berjalan, kusta disembuhkan. Tuhan sumber segala sesuatunya. Mari kita berusaha lakukan bagian kita, tetapi kita juga percaya kepada kuasa Allah yang memungkinkan segala perkara yang kita takutkan diselesaikan oleh kuasa daripada Yesus. Biarlah hidup kita semakin baik, semakin berkenan kepada Allah, hidup dalam kebenaran, memuliakan Tuhan, jangan berbuat dosa, tinggalkan segala hal yang buruk, lakukan segala hal yang baik, sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari saat ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Yesus sumber pertolongan dan Yesus jawaban untuk setiap masalah hidup kita. Amin.